Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Susan. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kombes Pol Hotman Sirait, Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Polri, menggelar pelatihan pertolongan pertama gawat darurat untuk seluruh Kasilaka jajaran Polda se-Indonesia. Tingkatkan kemampuan personel dalam upaya memberikan pelayanan di bidang penanganan korban kecelakaan. Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri menggelar pelatihan pertolongan pertama gawat darurat di salah satu hotel kawasan Jakarta. Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Pol Hotman Sirait dalam sambutan pembuka menyampaikan, beberapa amanat Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan bahwa kecelakaan lalu lintas di semua negara merupakan problem krusial yang harus ditingkatkan dalam penanganan pertolongan pertama pada korban kecelakaan sebagai pencegahan tingkat fatalitas pada korban. Acara PPGD diikuti oleh para Kasilaka jajaran Polda se-Indonesia serta mengundang Perhimpunan Dokter Ahli Emergensi. Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Polri menambahkan, pertolongan pertama gawat darurat pada korban laka lantas dinilai tidak bisa hanya dilakukan oleh kepolisian, sehingga diperlukan adanya kerjasama dari instansi lain, seperti Perhimpunan Dokter Ahli Emergensi. Hari ini Subdit Laka Ditgakum Korlantas Polri melaksanakan pelatihan pertolongan pertama pada gawat darurat PPGD itu kepada korban laka lantas. Tujuannya supaya seluruh jajaran unit laka khususnya dalam memberikan penanganan laka lantas, khususnya kepada korban laka lantas itu bisa lebih tepat gitu ya. Kita melibatkan juga dari Perdamsi, tenaga medis yang menangani masalah situasi yang emergensi. Itu akan memberikan pemahaman, penjelasan seperti apa dalam memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan sehingga bisa mengurangi fatalitas dari kecelakaan itu. Berdasarkan hasil operasi keselamatan sebelumnya, terjadi penurunan pada korban kecelakaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada kegiatan operasi yang sama. Diimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mematuhi peraturan lalu lintas, ikuti batas kecepatan dan batas muatan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Dalam mendukung masyarakat untuk tertib berlalu lintas, Kasih Standar dan Cegah Ditkamsel Korlantas Polri AKBP Petrus Aldo Meisto menyampaikan untuk seluruh pengguna jalan agar meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Korlantas Polri bersama jajaran terus berupaya mengedukasi dan meliterasi masyarakat tentang pentingnya menaati aturan dalam berlalu lintas untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Pelaku disiplin dalam berlalu lintas akan mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kasih Standar dan Cegah Ditkamsel Korlantas Polri AKBP Petrus Aldo Meisto mengatakan, tertib berlalu lintas adalah budaya bangsa. Oleh karenanya, pihaknya meminta masyarakat, pengguna jalan dan pengguna kendaraan bermotor mengikuti serta mematuhi seluruh peraturan lalu lintas dengan penuh kesadaran. Cara membangun budaya tertib berlalu lintas dalam masyarakat, tentunya dengan literasi dan edukasi berlalu lintas. Meliterasi adalah mengubah mindset atau pola pikir masyarakat. Mindset yang secara sadar memilih untuk tertib berlalu lintas. Kesadaran akan membuat masyarakat lebih bertanggung jawab saat berlalu lintas di jalan raya. Dan tanggung jawab dalam berlalu lintas akan tercermin melalui perilaku disiplin. Selanjutnya yang akan terjadi, perilaku disiplin dalam berlalu lintas itu akan menghasilkan dan juga menjaga lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Yang kedua, kita melaksanakan penegakan hukum atau undang-undang lalu lintas dan kehadiran petugas yang terlihat untuk mencegah perilaku mengemudi berkendara yang berpotensi
kecelakaan, dan meningkatkan fatalitas laka. Kehadiran anggota juga sangat perlu. Semakin tingginya kesadaran pengguna jalan dalam menaati aturan lalu lintas dapat membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi dalam rapat penyusunan buku Polantas tahun 2022 meminta kepada seluruh jajaran Polda di wilayah Indonesia agar melakukan kesiapan menjelang operasi ketupat 2022. Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri, Kombes Pol Edi Junaidi membuka acara dengan memberikan sambutan serta arahan dalam kegiatan rapat pembahasan Polantas dalam angka Korlantas Polri tahun 2022 yang diselenggarakan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam arahannya, ia menyampaikan untuk mendukung kegiatan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan mudik lebaran 2022 serta menekan angka pandemi COVID-19. Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Edi Junaidi meminta untuk seluruh jajaran Polda di wilayah Indonesia agar melakukan kesiapan menjelang operasi ketupat 2022. Dikhususkan pada wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah yang diprediksi akan mengalami lonjakan arus lalu lintas dan kepadatan kendaraan agar menyiapkan skenario lalu lintas dalam mengantisipasi serta mengendalikan kepadatan arus lalu lintas. Di Lantas Jawa Tengah, di Lantas Jawa Barat, Kabak Binop sama seluruh kasat lantas yang ada di lintasan tol nanti untuk memaparkan kesiapan one way, termasuk nanti diikuti oleh pengawasnya Pak Sabodo, karena ini Pak Sabodo bangkitan pada saat mudik maupun menerima dari balik. Nah itu kalau Pak Sabodo juga ikut. Terus yang berikutnya rekan-rekan senior para di lantas, rekan-rekan para di lantas, tolong untuk CB normal dalam artian kita CB secara gambaran umum, CB umum, kita ada CB sifatnya normal. Bagaimana CB normal itu bisa dikendalikan betul? Ya, dalam artian normal, situasinya memang situasi normal. Bagaimana tadi disampaikan situasi padat, ya tadi disampaikan juga sama Pak Dirlantas Jawa Tengah, bagaimana saat situasi macet, ya, dan bagaimana pada saat ada emergensi. Emergensi ada dua. Ada tiga, yang pertama terjadi kecelakaan menonjol, yang kedua terjadi bencana alam, dan yang ketiga terjadi kerusakan infrastruktur. Ini harus kita harus mempunyai konsep ini. Korlantas Polri juga telah menyiapkan sejumlah strategi dan inovasi dalam mendukung dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, dan tertib yang akan disampaikan pada saat rapat koordinasi kesiapan operasi ketupat 2022 dengan tema Kesiapan Operasi Ketupat Aman, Selamat, Tertib, dan Lancar di Era New Normal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi membuka rapat koordinasi kesiapan operasi ketupat 2022 di Surabaya, Jawa Timur. Kakor Lantas meminta anggota Polri serta jajaran yang akan bertugas agar mempersiapkan pengamanan pada masing-masing tugasnya. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi menuturkan pihaknya siap menggelar operasi ketupat 2022 di era new normal. Hal tersebut diungkapkan dalam acara Rakornas di Kota Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Dirlantas Polda seluruh Indonesia. Kakor Lantas meminta anggota Polri serta jajarannya yang bertugas agar mempersiapkan tugas pengamanan pada masing-masing tugasnya. Dengan ini, persiapan dilakukan mulai dari persiapan masyarakat yang akan mudik hingga penyiapan informasi. Surabaya ini melaksanakan kegiatan pendahuluan. Kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebelumnya, termasuk survei beberapa waktu yang lalu yang kita kerjakan bersama tim, ingin memastikan dan ingin lebih menyiapkan diri untuk antisipasi bahwa kegiatan mudik. Dan kebetulan juga tadi malam Bapak Presiden sudah memberikan statement beliau, itu artinya juga sinyal kepada kita bagaimana nanti kita harus menyiapkan diri untuk melayani masyarakat yang akan mudik.
Sementara itu, Direktur Perhubungan Darat Budi Setiadi berharap masyarakat yang ingin melaksanakan mudik lebaran untuk melakukan vaksinasi ketiga, sehingga mempermudah pihak kepolisian dalam menjalankan tugas di lapangan. Bahwa Pak Presiden sudah memberikan sinyal kepada masyarakat boleh melakukan perjalanan. Namun demikian untuk yang sudah booster atau yang kemudian yang pelaksanaan vaksinasi yang ketiga. Nah ini nanti kita akan coba tentukan strateginya seperti apa, sehingga kita harapkan masih ada waktu sampai dengan pelaksanaan mudik nanti, masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi yang ketiga atau vaksinasi booster. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menegaskan mudik atau pulang kampung pada perayaan Idul Fitri 2022 diperbolehkan dengan persyaratan pemudik sudah mendapatkan dosis pertama dan kedua, serta dosis penguat atau booster vaksin COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Polri. Korlantas Polri menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait diperbolehkannya masyarakat untuk melaksanakan mudik Lebaran 2022 dengan mempersiapkan sejumlah strategi dengan pelaksanaan operasi ketupat 2022 untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, selamat dan lancar di era new normal ini. Hasil evaluasi operasi ketupat pada tahun 2021 diketahui telah berjalan dengan baik. Hal ini menjadi acuan bagi Korlantas Polri dalam pelaksanaan operasi ketupat di tahun 2022. Dengan melakukan sejumlah upaya sehingga pada pelaksanaannya dapat berjalan dengan maksimal dalam memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menegaskan untuk seluruh jajaran Polda di seluruh Indonesia agar menyiapkan personel dan memberikan pelatihan cara bertindak yang akan digunakan pada saat operasi ketupat. Menyiapkan dan mengecek sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penerapan cara bertindak dan siap dioperasionalkan. Pada wilayah jajaran Polda yang memiliki tingkat rawan kemacetan, kecelakaan, dan bencana dapat menangani gangguan lalu lintas tersebut. Membangun pos pengamanan, pelayanan di lokasi yang strategis untuk masyarakat yang melintasi jalur mudik. Jadi hari ini kita sengaja kumpulkan para direktur-direktur pelaksana, khususnya direktur lalu lintas yang nanti akan ditindaklanjuti oleh mereka kepada jajaran di lapangan, hal-hal yang sejak mulai dari penyiapan informasi, penyiapan masyarakat yang akan mudik, kendaraan yang akan digunakan, sampai kepada penyiapan kita selaku petugas akan dilaksanakan secara simultan untuk bersama-sama menyukseskan operasi pelayanan ini. Kakor Lantas juga meminta untuk seluruh jajaran memberikan himbauan untuk menekan angka kecelakaan, mensosialisasikan kepada masyarakat, juga melaksanakan wasdalkat secara berjenjang sehingga tidak ada anggota yang melakukan kegiatan yang kontraproduktif. Dan yang terakhir, menerapkan sistem K3I melalui sistem virtual maupun aktual secara sinergis, proaktif, dan solutif. Korlantas bersama stakeholder terkait berharap agar seluruhnya siap dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi peningkatan volume kendaraan pada jalur mudik Lebaran 2022, tempat wisata maupun penyeberangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Polri. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun hanya untuk Anda. Dan mari kita sukseskan program vaksinasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Segera laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video atau foto dan jangan lupa untuk kirim dan mention di Instagram @ntmc Polri disertai dengan hashtag lapor NTMC. Dan untuk kondisi arus lalu lintas Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Saya Bribtu Susan pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib dan salam presisi.